Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Jumpa kembali dengan saya Pak Sitorus untuk melanjutkan materi kita yang lalu. Sebentar saya ajak kalian untuk berdoa dulu sebelum menonton video ini, atau setidaknya membuat tanda salib. Mulai. Anak-anakku, pelajaran yang lalu kita sudah bicara tentang beriman. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang buah-buah iman. Apa itu buah-buah iman? Selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk mendalami materi ini, saya ajak kalian membuka kitab suci Perjanjian Baru, Yakobus bab 1 ayat 19 sampai 21. Baca nanti ya. Rasul Yakobus menekankan bahwa orang beriman haruslah menjadi pelaku firman. Itu ditekankan oleh Yakobus. Orang beriman harus pelaku firman yang mengarahkannya pada perbuatan kasih, sehingga oleh karena perbuatan-perbuatan itu maka iman menjadi sempurna. Itu kata Rasul Yakobus. Nah, anak-anakku, lalu apa buah-buah iman itu? Kembali dulu ke awal. Iman tidak sekedar iman. Iman harus diwujudkan dalam sikap, terutama perbuatan-perbuatan baik. Nah, hidup buah-buah iman itu ialah hidup dalam situasi rahmat. Satu ya. Saya ulangi. Buah-buah iman itu ialah hidup dalam situasi rahmat. Yang kedua, memperoleh kekuatan hidup dalam menghadapi masalah hidup ini. 3, tidak mudah putus asa. 4, tabah dan setia. 5, merasa damai, tenang dan bahagia karena berusaha menjalani hidup sejalan dengan kehendak Allah. Ya? Nah, saya ulangi sekali lagi ya, biar jelas. Apa buah-buah iman itu? 1, hidup dalam situasi rahmat, memperoleh kekuatan hidup dalam menghadapi masalah hidup. 3, tidak mudah putus asa. 4, tabah dan setia. 5, merasa damai, tenang dan bahagia karena berusaha mengalami hidup sejalan dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan orang yang mengalami hidup tanpa iman? Bagaimana dengan orang yang menjalani hidup tanpa peduli dengan iman? Nah, hidup diliputi inilah yang akan dialami oleh mereka yang hidupnya tidak didasari oleh hidup beriman. 1, hidup beriman. Hidup tidak beriman, dia akan merasa hidupnya ini diselimuti rasa takut, gelisah. Dengan kata lain, hidup selalu diliputi rasa takut, gelisah. 2, merasa tidak punya harapan. 3, cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan hidup. Mereka-mereka yang misalnya bunuh diri ya, gantung diri, mati. Nah, kalau ada imannya nggak mungkin sampai seperti itu kan. Nah, begitu nasibnya orang-orang yang hidup tanpa iman. Nah, pesimistis karena tidak percaya adanya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pesimis. Maka orang yang pesimis, ya itulah orang-orang yang hidupnya tidak beriman, ya selalu pesimis, memandang sempit semuanya, memandang kecil sudah semuanya, tidak ada harapan dalam hidup. Nah, anakku kelas 9, sekarang ke kita lah ya. Sebagai orang beriman, apa buah-buah iman yang dapat dialami, dirasakan dalam hidup? Buah-buah iman apa yang bisa kita alami, kita rasakan dalam hidup?
hanya ada permenungan untuk diri kita, dicaut dalam hati ya. Karena itu peliharalah iman, peliharalah imanmu, iman kita. Karena dengan iman itu kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh ketabahan, damai dalam hidup. Ya, sekali lagi, peliharalah imanmu, karena berbuah kekuatan, ketabahan, damai dalam hidup kita. Perhatikanlah orang-orang yang sekalipun susah hidupnya, tetapi kuat menjalani hidup ini, optimis dalam hidup ini, tabah dalam hidup ini, akhirnya dia pemenang. Pemenang, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, perhatikanlah orang-orang yang benar-benar punya iman, akan kuat dalam hidupnya, punya harapan, dan akhirnya sukses di kemudian hari. Pupuklah imanmu dengan perbanyaklah doa, ya. Pupuklah imanmu dengan perbanyaklah doa, perbanyaklah sedekah, berbuat baik kepada orang-orang. Itu buah-buah iman. Dan orang menilai, melihat kita, oh ini beriman. Dari mana? Sikap kita, tindakan kita, tindakan yang baik, penuh kasih terhadap sesama, keterlibatan kita dalam gereja, doa-doa pribadi kita, hubungan baik dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Nah, sekalipun seperti sekarang ini mengalami banyak kesulitan, tapi kita masih tetap dekat dengan Dia. Kita pasti akan menjadi pemenang. Nah, COVID-19 pasti berlalu. Mari gunakan iman kita untuk mengusir COVID-19 dari hidup kita. Oke? Anak-anakku, sekian dulu. Nah, tugas. Jelaskanlah bagaimana hidup orang beriman kurang tanpa iman. Jelaskanlah bagaimana hidup orang tanpa iman. Oke? Dulu ya.